Sun. Terima kasih Pak D. Koco, teman-teman sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersyukur, Alhamdulillah ada malam hari ini. Kita tirakatan kalau tradisi di daerah-daerah menjelang 17 Agustus biasanya malam 17 Agustus itu kita kumpul di RT, di dusun, di desa untuk berdoa, bermunajat, bersyukur atas kemerdekaan. Pun demikian dengan Undang-Undang Desa, kelahiran Undang-Undang Desa yang kita peringati besok itu malam hari ini kita akan kesempatan untuk berdiskusi, bermunajat, bersyukur di tengah segala himpitan dan kesulitan kita di desa apapun itu kita tetap patut bersyukur dan senantiasa harus berikhtiar untuk terus mengupayakan perbaikan eh, segala hal dalam kehidupan kita dalam berdesa. Oh, mengamati kondisi pengaturan desa atau praktek dalam eh, tata kelola desa akhir-akhir ini, saya merasa perlu kemarin saya ngontak Pak Dekoco, saya merasa perlu untuk juga nyengkuyung istilahnya, sama-sama berjuang bareng untuk menyuarakan eh, bagaimana sih seharusnya tata kelola desa ini. Karenanya saya menawarkan topik untuk eh, salah satu tema yang akan kita diskusikan hari ini adalah membaca riwayat pengaturan desa. Bagaimana desa-desa dari masa ke masa desa itu diatur. Mungkin saya tidak terlalu jauh membahas desa era pra-kemerdekaan. Saya batasi pembahasan ini mulai sejak Indonesia merdeka, bagaimana pemerintah kita punya cita-cita tentang desa ini, dan kemudian apa benang merahnya, apa relevansinya dengan desa hari ini. Karena kita tahu bahwa desa itu menjadi arena atau tempat eh, pro kontra diskusi apakah desa harus diakui hak asal usulnya, harus direkognisi, atau desa itu harus ditata, dimodernisasi dengan sistem administrasi yang seragam. Kira-kira dari tahun ke tahun, sejak tahun 45 sampai hari ini, perdebatannya tidak jauh-jauh dari itu. Apakah desa itu diberikan otonomi dalam bahasa Undang-Undang Desa itu direkognisi dan dikasih subsidiaritas, ataukah desa digebyah-uyah untuk mendukung satu visi nasional dalam satu keseragaman administrasi. Desa diposisikan secara berbeda-beda dari masa ke masa, dari rezim ke rezim, dari awal kemerdekaan. Desa itu sebenarnya kalau kita nanti akan kelihatan apa benang merah dari masing-masing masa dan masing-masing aturan tentang undang-undang desa. Ada satu kata kunci yang menurut saya itu yang harus kita perjuangkan. Saya merasa apa ya, panas sebenarnya, panas umub hati saya ketika di akhir-akhir belakangan ini ada pihak-pihak yang ketika teman-teman menyuarakan, teman-teman desa menyuarakan dengan berbagai pagar-pagar terhadap dana desa, earmarking yang semakin besar, kemudian pemotongan dana desa yang segitu besarnya, kemudian ada suara-suara pihak-pihak yang menyatakan eh, jangan sampailah desa itu mengkerdilkan diri, kemudian dilihat negara, keberpihakan negara terhadap desa itu hanya dilihat dari besarnya dana desa, hanya dilihat dari keleluasaan untuk mengatur dana desa,
jangan desa dikerdilkan eh, pada aspek itu saja begitu. Ada potensi-potensi yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh desa hari ini dengan banyaknya kucuran program pusat kepada desa atau yang berlokasi di desa gitu. Saya rasa pernyataan-pernyataan seperti ini patut untuk didebat, patut untuk ditentang karena ini adalah eh, selimut untuk menutupi upaya sentralisasi yang saat ini terjadi. Kalau kita lihat sebenarnya tuntutan teman-teman terhadap eh, keluasan untuk mengatur dan mengurus dana desa itu kalau kita lihat dari aturan dari masa ke masa, dana desa ini adalah apa yang dicita-citakan oleh eh, berbagai rezim pengaturan undang-undang desa. Dana desa adalah hak desa, sama halnya dengan dana transfer ke daerah. Kalau kita mengakui desa sebagai salah satu, tidak hanya masyarakat yang eh, secara mandiri mengatur rumah tangganya, tapi desa juga diakui sebagai salah satu level pemerintahan. Maka kalau daerah punya DAU, DAK, desa juga punya dana desa. Statusnya sama. Jadi ketika teman-teman desa menuntut keluasan untuk mengatur dana desanya sendiri, itu sudah haknya teman-teman. Dana desa itu bisa kita sebut sebagai konsekuensi atas segala hal beban desa untuk ngurusi public affair. Kita tahu bahwa desa tidak hanya mengurusi hak asal-usul, mengurusi adat istiadat, tidak hanya mengurusi hukum adat, ulayat yang sudah ada sejak dulu, tapi pemerintah desa itu juga ngurusi administrasi kenegaraan sebagai tugas pokok, tugas wajibnya pemerintah desa. Maka wajar dong kalau entitas pemerintah desa atau entitas desa ini mendapatkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan, urusan atau kewenangan ataupun tugas pokok yang dibebankan kepada desa dalam public affair, urusan-urusan publik yang dibebankan kepada desa. Mandiri ataupun tertinggal, punya PAD ataupun tidak, desa itu berhak atas dana desa. Dana desa adalah bagian dari dana transfer, bukan stimulus yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pusat. Ini ini saya pikir penting untuk terus terus disuarakan agar eh, tidak seakan-akan oke, banyak orang berkelit bahwa dana desa janganlah ngomongin dana desa terus. Lah ngomongin haknya kok nggak boleh gitu. Oke, dana desa berkurang tapi ada program-program lain yang lokusnya atau juga digelontorkan ke desa. Ya bagaimanapun semua program baik pusat, kabupaten, provinsi semuanya berlokus di desa. Tapi eh, kemandirian untuk mengelola dana itu yang yang penting. Tidak hanya berlokus di desa. Kalau kita mengakui desa sebagai masyarakat berpemerintahan, mengakui desa sebagai bagian dari entitas pemerintahan ujung tombak, ya sudah sepatutnya juga memberikan haknya atas apa yang dilakukan oleh desa sebagai entitas pemerintah lokal yang terbawah itu. Ada juga pernyataan seperti ini, Pak Ade. Desa belum bisa mengambil peluang dari program-program prioritas nasional. Banyak kok program-program prioritas nasional yang mestinya desa itu bisa mengambil peluang, kerjasama, dan sebagainya. Lagi-lagi ini adalah pernyataan-pernyataan yang menurut saya berkelit saja. Bagaimana memanfaatkan peluang jika pelaksanaan program prioritas nasional secara kelembagaan saja tidak terdesentralisasi.
Jangankan terdesentralisasi ke tingkat daerah, provinsi ataupun kabupaten, ke provinsi dan kabupaten saja tidak, apalagi ke desa. Program-program prioritas nasional yang memang lokusnya di desa itu diatur semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada suara aspirasi dari teman-teman desa untuk menuntut menuntut haknya terhadap pengelolaan dana desa, saya pikir sebuah satu kewajaran dan memang seharusnya itu terus untuk diikhtiarkan. Eh, kita masuk ke eh, topik utama yang diberikan ke saya, membaca riwayat pengaturan desa. Pertama kali desa disebut dalam undang-undang, tentu di Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian muncul pengaturan desa lagi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Ini adalah satu undang-undang yang meletakkan fondasi demokrasi di tingkat lokal. Di situ memang undang-undang ini lebih banyak atau lebih fokus mengatur tentang pemerintahan daerah sebenarnya, tapi desa sempat disebut dalam undang-undang ini eh, dan menjadi perdebatan pada pada masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 45 yang disahkan 3 bulan setelah kemerdekaan pada tanggal 23 November tahun 45. Saat itu terjadi perbedaan pandangan di internal pemerintah pusat terkait haruskah desa dijadikan sebagai daerah otonom. Ini adalah pernyataan yang terus berlanjut dari rezim ke rezim, dari masa Undang-Undang satu ke Undang-Undang yang lain. Satu pernyataan ini, apa yang sebagai daerah otonom? Perdebatannya saat itu, sebagai daerah otonom, tentu desa akan memiliki harta kekayaan sendiri, punya penghasilan sendiri. Karenanya akan terjadi atau akan dikhawatirkan ada perebutan kekuasaan antara desa dengan kabupaten, provinsi tentang sumber keuangan ini. Yang kedua, saat itu ketika 3 bulan Indonesia baru merdeka, pemerintah pusat merasa khawatir kalau segera diatur atau kalau terburu-buru diatur, dikhawatirkan pengaturan itu atau akan merusak struktur tradisional atau institusi adat yang masih eksis di desa-desa. Akhirnya diputuskan bahwa untuk sementara waktu tidak diatur dulu tentang desa, sembari terus dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang desa. Akhirnya apa? Pada masa ini desa secara praktis masih menggunakan aturan Belanda, IGOP dan IGO itu. Lanjut pada masa Undang-Undang 22 tahun 48, ini desa masih diatur dalam satu undang-undang bersamaan dengan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang ini lahir untuk menggantikan Undang-Undang 145. Kemudian, nah, kata desa mulai digunakan, dipakai sebagai istilah umum untuk menyebut eh, Halo, Bapak Kasrul. halo, ngapunten, Ya, monggo. keputus nih. Lanjut. Ya, saya lanjutkan, maaf keputus. Undang-Undang 2248 mengatur bahwa
Di Indonesia terdiri atas tiga tingkatan pemerintahan yang masing-masing itu otonom, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Jadi Undang-Undang tahun 48 itu sudah mengatur bahwa desa itu dinyatakan otonom. Meskipun yang dimaksud desa otonom oleh Undang-Undang 2248 itu tidak sama dengan desa yang kita kenal sekarang. Desa otonom yang dimaksud oleh Undang-Undang 2248 itu adalah gabungan eh, desa-desa yang kita kenal sekarang digabung untuk wilayah yang sedikit lebih luas, kemudian eh, diberikan status otonomi. Eh, karena ini adalah penggabungan wilayah, maka undang-undang ini kemudian menyatakan bahwa akan dilakukan penggabungan desa-desa untuk menjadi desa otonom secara bertahap. Nah, karena statusnya sebagai desa otonom, maka desa diberi hak untuk menggali pendapatan asli, baik dari pajak, retribusi, dan perusahaan desa atau hari ini kita kenal sebagai BUMDes. Jadi 48 itu cita-citanya adalah desa otonom, sama dengan ketika 45. Kita lanjutkan ke Undang-Undang 157. Ini pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini lahir di tengah masa kecamuk yang luar biasa. Saat itu kita ingat bahwa tahun 45 bentuk negara kita kesatuan. Tahun 49, 27 Desember berubah menjadi negara federal. Kemudian tahun 50 kembali ke negara kesatuan lagi. Nah, karena tahun 50 kembali ke negara kesatuan, konstitusi RIS itu kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Nah, Undang-Undang Dasar Sementara ini kemudian menjadi landasan lahirnya Undang-Undang 1 tahun 57 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Apa isinya? Ada semangat untuk penyeragaman sistem pemerintahan lokal termasuk desa. Undang-Undang 157 ini tetap sebenarnya masih menyatakan bahwa Indonesia terdiri atas tiga tingkatan pemerintahan otonom, salah satunya adalah desa. Sayangnya, lagi-lagi Undang-Undang 157 meskipun memberikan status otonomi terhadap desa, di bagian lampiran itu justru kontradiksi dan menyatakan bahwa untuk sementara waktu ditangguhkan lagi karena berbagai keragaman bentuk desa, entitas entitas desa saat itu begitu beragam, maka pemberian status otonomi itu ditangguhkan lagi. Undang-Undang 157. Lanjut ke Undang-Undang 18 tahun 65, paket ini, Undang-Undang paket Undang-Undang 1865 dan Undang-Undang 19 tahun 65 juga. Undang-undang ini menandai kembalinya masa eh, dari Konstitusi RIS, kemudian UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi terpimpin. Masih sama, di tahun 65 ini diatur bahwa Indonesia terdiri atas, dibagi habis atas tiga tingkatan daerah otonom. Sayangnya tidak ada desa di tahun 65 ini. Daerah
tingkat tiga atau daerah otonom tingkat tiga itu bukan desa tapi digantikan oleh kecamatan. Di masa ini, desa disebut sebagai desa praja, sebagai upaya untuk mewujudkan kecamatan sebagai daerah otonom tingkat tiga. Di masa ini juga terjadi kemunduran pengaturan lagi bahwa tidak ada lagi legislatif di desa, BPD digantikan dengan BMD, Badan Musyawarah Desa, di mana Badan Musyawarah Desa itu ada di bawah kepala desa secara ex officio. Eh, karena kecamuk yang terjadi tahun 65, akhirnya lagi-lagi undang-undang tentang desa praja ini tidak sempat terwujud. Jadi sejak 45 sampai 65, 20 tahun lebih, negara kita mencita-citakan bahwa desa itu punya otonominya. Negara kita mengakui bahwa desa itu punya kekhasannya, punya keberagamannya. Karenanya harus diatur secara sangat hati-hati. Karena over hati-hati itu akhirnya, di samping karena sangat hati-hati juga karena gejolak politik yang terus terus berubah-ubah dari 45 sampai 65, akhirnya pengaturan tentang desa sama sekali tidak pernah terimplementasikan meskipun cita-citanya baik untuk mewujudkan desa sebagai daerah otonom. Kemudian, ketika 65 tidak tidak terwujud juga ya, akhirnya praktek praktis sejak 45 sampai 70-an itu di aturan IGO dan IGOP. Seperti praktek pengaturan desa di masa karena kekosongan hukum, seluruh undang-undang yang mengatur tentang desa eh, tidak pernah terimplementasikan dengan lancar. Barulah kemudian di era Orde Baru pada tahun 79 dengan munculnya Undang-Undang 5 tahun 79, ini baru satu undang-undang yang benar-benar efektif mengatur desa, dan kemudian luka-lukanya, penyeragamannya, prakteknya begitu mendarah daging. Sehingga kelaziman pengaturan Undang-Undang 579 ini sulit, saya rasa sulit sekali untuk dihapuskan hingga hari ini meskipun sudah ada Undang-Undang Desa. Bagaimana pengaturan Undang-Undang 5 tahun 79? Kita lihat bahwa saat itu desa ditetapkan sebagai organisasi pemerintahan administratif saja, terendah dan ada di bawah camat secara langsung. Kemudian Undang-Undang 579 juga mulai memperkenalkan antara desa dan kelurahan itu sejak Undang-Undang 579. Eh, Tidak ada, kalau di era-era sebelumnya itu ada diksi eh, mengatur dan mengurus. Di Undang-Undang 579 mengaturnya hilang. Artinya status cita-cita otonomi desa sejak Undang-Undang 579 ditiadakan. Tidak ada lagi cita-cita desa otonom. Nama, bentuk, susunan, kedudukan, entitas kesatuan masyarakat-masyarakat hukum yang ada di Indonesia kemudian diseragamkan dengan nama desa dan bentuk susunan pemerintahannya sesuai desa ala Jawa begitu. Juga dengan check and balances antara kepala desa dan lembaga musyawarah desa itu sama seperti era pengaturan di masa demokrasi terpimpin. Kalau sebelumnya dinamai Badan Musyawarah Desa, pada masa Undang-Undang 579 dinamai Lembaga Musyawarah Desa,
di mana kepala desa menjabat secara ex officio juga sebagai ketua lembaga musyawarah desa. Akhirnya apa? Tidak ada check and balances, tidak ada eh, penyeimbangan karena kepala desa adalah superpower di antara itu. Di masa Undang-Undang 579 ini eh, harus diakui bahwa ini menciptakan stabilitas administrasi yang luar biasa. Dengan begitu, pemerintah mudah dalam mengatur desa-desa seluruh desa-desa di Indonesia. Tapi ya, konsekuensinya apa? Kreativitas lokalnya mati, institusi-institusi asli kemudian mati atau tersaingi dengan institusi baru yang disebut sebagai desa itu. Ini menjadi luka-luka yang kemudian dicoba disembuhkan di era Undang-Undang 2299, disempurnakan Undang-Undang 32 2004 sampai ke Undang-Undang Desa, semuanya berupaya untuk mengobati luka yang ditinggalkan oleh Undang-Undang 579. Kemudian ketika reformasi terjadi, muncul Undang-Undang 2299. Ini secara radikal saya bisa menyatakan bahwa Undang-Undang 2299 semacam Big Bang begitu ya, yang membuat guncangan ekstrim sekali, euforia reformasi merembet sampai ke pengaturan desa. Desa tidak lagi ditempatkan sebagai unit administrasi di bawah camat, tapi mulai dikembalikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kedaulatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Negara juga membolehkan desa untuk menyebut dengan istilah-istilah lokal. Akhirnya muncul nagari, kampung, huta, marga, yo, dan seterusnya. Meskipun yang terjadi pasca Undang-Undang 2299 itu hanya berubah nama, strukturnya masih sama seperti struktur desa, seperti ala Orde Baru. Nah, karena ekstrimnya euforia reformasi, akhirnya BPD pada masa ini singkatannya adalah Badan Perwakilan Desa. Ekstrim sekali, hampir seperti DPR dan DPRD menjadi lembaga legislatif yang mengawasi dan sejajar dengan pemerintah desa. Akhirnya kita ingat pada masa itu BPD sebagai parlemen mini di level desa bisa memakzulkan kepala desa, bisa diberhentikan oleh bupati atas usul BPD. Dan ekstrimnya lagi, ini kerennya Undang-Undang Nomor 2299 ini. Ketika reformasi terjadi euforia, diatur bahwa pada masa itu desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan jika tidak disertai dengan pembiayaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai. Ini tertulis tekstual dalam undang-undang. Desa diperbolehkan untuk menolak tugas-tugas jika tidak disertai dengan pembiayaan. Betapa pada tahun 99 desa diberikan eh, sebuah kedaulatan yang luar biasa diakui oleh undang-undang. Lanjut disempurnakan lagi pada Undang-Undang 32 tahun 2004, di mana karena terlalu ekstrim BPD bisa memaksulkan Kades, kemudian eh, dikembalikan bahwa BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan ya, yang fungsinya menetapkan perdes bareng dengan Kades, menampung dan menyalurkan aspirasi, tidak lagi bisa memakzulkan Kades. Nah, Undang-Undang 32 ini kemudian juga kalau kita ingat waktu itu Sekdes diangkat jadi PNS atau diisi dari PNS dari kabupaten. Ini kalau saya mengibaratkan di masa Undang-Undang 32 itu seperti kantor cabang yang kelewatan mandirinya ditarik lagi ke sistem manajemen kantor pusat gitu ya.
Kalau di era 99 seperti perusahaan mandiri itu desa itu. Maka kemudian ketika Undang-Undang 32 ditempatkanlah kan orang dari kantor pusat untuk berada di tengah-tengah kantor cabang yang kita sebut sebagai sekretaris desa itu. Perwakilan kantor pusat yang ditempatkan di kantor cabang. Masa ini menurut saya menandai pergeseran sebenarnya dari semangat otonomi desa yang sangat besar eh, yang dirasa agak kebablasan, kemudian perlu dikuatkan administrasinya. Dicarilah keseimbangan begitu. Sebenarnya desa itu adalah instrumen daerah atau entitas mandiri. Maka kemudian Sekdes ditempatkan untuk menyeimbangkan bahwa desa itu ya entitas mandiri, ya bagian dari pemerintah daerah. Karena ada buktinya ada Sekdes di dalamnya. Kemudian Undang-Undang Desa lahir dari semangat perjuangan teman-teman. Undang-Undang Desa saya pikir tidak perlu kita bahas dengan segala semangat spirit yang bisa kita katakan kondisi hampir idealnya Undang-Undang Desa itu menurut penilaian saya, menurut keyakinan saya terjadi pada masa 5 tahun awal implementasinya. eh, ada memang saat itu Permendes prioritas bahwa pemerintah pusat nitip-nitip program ke desa, meskipun di undang-undangnya desa itu mandiri, direkognisi, disubsidiaritas, ada titipan melalui eh, kata Pak Ivan itu yang saya ingat-ingat kata-katanya devils is always on details. Titipannya ada di Permendes prioritas. Tapi di awal 5 tahun awal Undang-Undang Desa, Permendes Prioritas sangat fleksibel. Pilihan-pilihan program kegiatannya sangat banyak dan tidak ada earmarking, pagar-pagar, persentase-persentase. Dan kalau kita ingat bencana itu terjadi bersamaan dengan pandemi. Saya sempat mencari-cari. Saya urut Permendes prioritas sampai ke sekarang ada dua Permendes prioritas dan Permendes fokus penggunaan dana desa. eh Kalau ditelisik 2015 sampai 2020 sebelum pandemi, Permendes prioritas itu 0% earmark. Tidak ada satupun persentase disebut dalam Permendes prioritas. Barulah ketika pandemi itu ada 35% earmark BLT Desa 35% pada tahun pertama pandemi 2020. 2021 saya buka catatan saya BLT Desa maksimal 28%, kemudian penanganan pandemi 8%. Jadi totalnya 36%. Tahun 2022 BLT desanya 40%, mulai muncul ketahanan pangan ini 20%. Yang kita tahu ketahanan pangan 20% itu sejak tahun 2002 bertahan hingga hari ini. Kemudian penanganan pandemi masih 8%. Tahun 2000 jadi totalnya tahun 2022 68% earmarknya. Tahun 2023 BLT Desa 25%, mulai muncul dana operasional pemerintah desa 3%, ketahanan pangan 20%. Jadi total 2023 ada 48% total earmark dana desa. 2024 25% BLT desa, 3% operasional Pemdes, ketahanan pangan 20%. Jadi total earmark masih tetap 48. 2025
BLT Desa, operasional Pemdes, ketahanan pangan, plus dukungan pembalian pinjaman eh, KDMP. Jadi total-total sekitar 68% sama seperti masa pandemi ketika tinggi-tingginya pandemi tahun 2022. Itu yang terjadi sekarang menurut eh, review Permendes Prioritas dan Permendes Fokus. Dari keseluruhan seluruh sejarah pengaturan desa dari masa ke masa, kita bisa mengambil satu benang merah bahwa semuanya kecuali di masa Orde Baru dan kecuali di masa demokrasi terpimpin sebentar di era Soekarno, semuanya berusaha, undang-undang yang mengatur desa, semuanya berusaha mewujudkan atau setidaknya berniat untuk mewujudkan desa sebagai daerah otonom atau istilah lain yang mirip. Meskipun undang-undang desa secara malu-malu tidak sama sekali tidak menyebut kata desentralisasi, juga sama sekali tidak menyebut kata otonomi dalam undang-undang desa, tapi sejatinya dengan memberikan keleluasaan pengaturan, memberikan wewenang untuk membuat perencanaan pembangunan mandiri eh, dalam perspektif eh, ilmu pemerintahan itu adalah desentralisasi. Itu juga juga mirip-mirip kalau tidak mau mengatakan itu adalah otonomi. Benang merahnya semuanya di situ. Eh, Undang-Undang 2248 itu berusaha memodernisasi desa, menghapus dualisme pemerintahan di mana di era kolonial itu desa menjadi alat pemerintah pusat atau pemerintah kolonial, alatnya pusat untuk mensukseskan program pusat. Dan Undang-Undang 2248 3 tahun setelah merdeka itu berupaya membangun dualisme posisi desa sebagai eh, kepanjangan tangan pemerintah pusat itu. Desa diposisikan sebagai pemerintahan yang entitas pemerintahan tersendiri. Karenanya kepala desa itu adalah penyelenggara urusan pemerintahan di desa bersama dengan BPD-nya. Kemudian di Undang-Undang 157 mengakui otonomi real. Urusan rumah tangga di desa itu didasarkan pada keadaan nyata di desa itu bagaimana. Pemerintah berhati-hati berusaha kalaupun memberikan status otonomi ke desa semuanya harus dikaji secara hati-hati. Karena kalaupun memberikan otonomi kepada desa, otonominya harus real sesuai dengan kondisi dan entitas sosial yang ada di yang disebut desa itu. Undang-Undang 1965 mengatur tentang desa praja yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang 579 menciptakan stabilitas dan tertib administrasi. Ini di masa penyeragaman dan masa kemunduran luar biasa. Undang-Undang 2299 ini otonomi yang sangat besar menurut saya, bahkan secara eksplisit eh, undang-undang membolehkan desa menolak pemberian tugas jika tidak disertai dengan dana dan sarana yang memadai. Undang-Undang 32 2004 eh, ada integrasi antara kabupaten dan desa, desa mandiri tapi direm dengan adanya Sekdes PNS itu. Undang-Undang 6 tahun 2014 menurut saya ini adalah ultimate goals dari
sejak Undang-Undang 145 cita-citanya terwujudnya di Undang-Undang 6 tahun 2014 yang esok pagi akan kita peringati dan kita doakan malam hari ini. Terakhir Pak D, lantas bagaimana gitu? Eh, Ya dengan kondisi sekarang ini kita harus menguatkan barisan saya rasa. Asosiasi harus kembali dikonsolidasikan. Kalau memang ada debat mengenai regulasi, ayo kita debatkan. Bagaimana kita memaknai setan yang ada di dalam detail seperti pernyataannya Pak Ivan itu. Kalau perlu judicial review terhadap berbagai aturan teknis itu perlu dilakukan, yo ayo kita lakukan. Karena melihat potret riwayat pengaturan desa, semuanya berupaya untuk memandirikan desa, mengakui eksistensi desa agar desa bisa mengatur dirinya sendiri. Dan kalau kemudian sekarang desa tidak diakui, tidak boleh mengatur dirinya sendiri, semuanya diatur pusat. Saya rasa itu tidak hanya mengingkari undang-undang desa, tapi juga mengingkari cita-cita sejak awal eh, bagaimana negara kita mencari format terbaik dalam mengatur desa. Demikian Pak Ade Koco yang bisa saya sampaikan, semoga ada I don't manfaatnya. ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the RPDN terus bangga berkarya tunaikan baktimu, perjuangkan masyarakat desa demi cita mulia, mengabdi berbakti sambil menggalang persaudaraan dan jiwa Pancasila bersama membangun bangsa.